Pernah gak sih kamu ngalamin momen kayak gini? Lagi rapat, lagi presentasi, atau cuma lagi nongkrong bareng temen? Tiba-tiba ada pertanyaan yang dilempar ke kamu. Di dalam kepala, di dalam otak kamu, jawabannya itu udah muter dengan sangat jelas. Kamu tahu datanya, kamu tahu solusinya, bahkan argumen kamu itu sebenarnya berlian banget. Tapi begitu kamu buka mulut, boom, yang keluar cuma atau kata-kata kamu mendadak acak-acakan kayak puzzle yang tumpah. Mulut kamu gagap, terbata-bata, dan akhirnya kamu memilih buat diam atau menyudahi kalimat kamu dengan buru-buru. Pas pulang ke rumah, kamu nyesel. Kenapa tadi gue gak ngomong kayak yang di otak gue ya? Kalau kamu sering ngalamin kayak gini, selamat, kamu gak sendirian. Dan yang paling penting, kamu gak bodoh. Gila ya? Rasanya frustasi banget. Rasanya kayak ada jembatan yang putus antara otak sama lidah kita. Otak kita udah lari pakai Ferrari, tapi mulut kita masih jalan kaki pakai sendal jepit. Nah, di video ini aku bakalan bedah tuntas, gak cuma permukaannya doang, tapi kita bakal bahas selama 30 menit ke depan tentang kenapa fenomena ini bisa terjadi secara ilmiah, dan gimana langkah demi langkah taktis biar mulut kamu gak bisa secepat dan selancar otak kamu. Sediakan kopi atau catatan, karena kita akan bahas ini sampai akar-akarnya. Yuk kita mulai. Sebelum kita masuk ke solusi, kita harus tahu dulu musuh kita itu apa. Kenapa sih otak sama mulut bisa gak sinkron? Secara ilmiah, ada 3 alasan utama kenapa fenomena otak penuh tapi mulut macet ini bisa terjadi. Number 1, mentally overclocked. Otak terlalu cepat. Alasan pertama adalah kecepatan proses. Otak manusia itu bisa memproses informasi dengan kecepatan yang luar biasa. Di dalam otak, konsep itu bentuknya abstrak, berupa gambar, emosi, dan koneksi-koneksi cepat. Sementara itu, berbicara adalah proses motorik yang lambat. Mulut, lidah, pita suara, dan napas kita butuh waktu untuk mengubah konsep abstrak menjadi gelombang suara yang teratur. Ketika kamu terlalu bersemangat atau terlalu panik, otak kamu mengirimkan informasi terlalu banyak dalam satu waktu. Mulut kamu overwhelmed, kewalahan, dan akhirnya terjadilah stuttering atau terbata-bata. Number 2, amigdala hijack, pembajakan emosi. Alasan kedua adalah masalah psikologis yang namanya amigdala hijack. Amigdala adalah bagian otak yang mengatur emosi, terutama rasa takut dan cemas. Begitu kamu ngerasa ditonton banyak orang, atau ngerasa dinilai oleh lawan bicara, amigdala kamu ngirimin sinyal bahaya kamu lagi diserang. Begitu sinyal bahaya ini aktif, tubuh kamu masuk ke mode fight or flight. Hormon kortisol dan adrenalin naik. Efeknya, bagian otak depan kamu, prefrontal cortex, yang tugasnya nyusun kata-kata logis, justru mendadak mati lampu karena energinya dialihkan buat bertahan hidup. Makanya jawaban yang tadi udah rapi langsung buyar seketika. Number 3, masalah yang ketiga adalah word retrieval, gagal mengambil kata. Di dalam psikolinguistik ada istilah yang disebut tip of the tongue atau di ujung lidah. Otak kita
punya kamus besar bernama mental lexicon. Kadang koneksi saraf ke kata tertentu lagi macet. Mirip kayak kamu lagi nyari file di komputer, tapi komputer kamu lagi lagging. Kamu tahu filenya ada, tapi gak bisa dibuka sekarang juga. Jadi, sadari dulu ya. Masalahnya bukan karena kamu gak tahu apa-apa. Masalahnya adalah sistem distribusi informasi dari otak ke mulut kamu yang lagi macet. Sekarang bayangin di situasi itu. Kamu ditanya, otak kamu tahu jawabannya, tapi kamu merasa tanda-tanda mulut kamu bakal gagap atau macet. Apa yang harus kamu lakukan dalam hitungan detik? Ini dia emergency hacks yang bisa langsung kamu praktekin. Langkah pertama, beli waktu dengan sengaja. Buying time. Kesalahan terbesar orang yang gugup adalah mereka harus langsung menjawab dalam detik yang sama setelah pertanyaan selesai. Padahal gak ada hukumnya kayak gitu. Jangan takut sama keheningan atau silent. Kamu bisa beli waktu 3-5 detik dengan kalimat-kalimat transisi yang elegan. Contohnya, pertanyaan yang menarik, mari kita bedah dari aspek ini. Or, wah, ini poinnya bagus banget. Kalau menurut saya, bla 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 bla, gitu. Atau mengambil napas dalam-dalam, lalu tersenyum sebelum berbicara. Keheningan selama 3 detik bagi kamu mungkin rasanya kayak 3 tahun, tapi bagi pendengar itu justru membuat kamu terlihat tenang dan pemikir. Langkah kedua, turunkan tempo bicara. The slow down rule. Kalau kamu tahu otak kamu jalannya kecepatan, maka rem sengaja harus diinjak. Kurangi kecepatan bicara kamu sampai 50%. Coba perhatikan tokoh-tokoh besar atau pembicara karismatik. Mereka jarang banget ngomong kayak rapper. Mereka ngomong dengan tempo yang terjaga. Ada yang jeda di setiap koma dan titik. Menurunkan tempo, bahkan ngasih waktu buat mulut kamu mengejar ketertinggalan dari otak. Langkah ketiga, gunakan struktur sederhana. Jangan mencoba mengeluarkan semua isi otak kamu dalam satu kalimat panjang yang muter-muter. Otak yang panik cenderung bikin kalimat yang gak ada titiknya. Gunakan struktur sederhana. Salah satu yang paling gampang adalah formula PREP. Point, sebutkan poin utama kamu langsung. R, ration, kasih alasannya kenapa. E, example, kasih contoh konkretnya. And P, point, tegaskan lagi poin kamu di awal. Dengan formula ini, kamu punya rel kereta yang jelas. Jadi omongan kamu gak bakal melenceng kemana-mana. Oke, tadi itu adalah pertolongan pertama saat kejadian. Tapi kalau kamu mau benar-benar sembuh dari masalah ini, kamu harus melatih otak dan mulut kamu secara konsisten. Anggap aja kamu kayak lagi nge-gym buat ngebentuk otot. Berbicara itu ada skill motorik, artinya bisa dilatih. Berikut ada latihan harian yang butuh cuma waktu 5-10 menit setiap hari. Tapi efeknya bakal mengubah hidup kamu. Yang pertama, metode the 1 minute monologue. Monolog 1 menit. Pilih satu benda acak di sekitar kamu sekarang, misalnya pulpen, kopi, atau kipas angin. Atau pilih satu topik acak, misalnya kenapa macet itu menyebalkan. Sekarang pasang timer di HP kamu selama 1 menit. Tugas kamu adalah berbicara tentang topik tersebut tanpa henti, tanpa persiapan, dan tanpa menggunakan kata pengisi filler words seperti atau nah. Di awal-awal pasti bakal kerasa kaku banget.
Tapi latihan ini memaksa otak kamu untuk melakukan word retrieval, penarikan kata, dengan sangat cepat dan langsung menyalurkan ke mulut. Nomor 2, latihan membaca nyaring, shadowing and read aloud. Banyak dari kita yang hobi membaca, tapi kita bacanya di dalam hati. Membaca dalam hati cuma melatih otak, bukan mulut. Mulai hari ini, coba luangkan waktu buat membaca artikel, buku, atau berita dengan suara keluar atau nyaring. Perhatikan intonasinya, artikulasinya, dan tanda bacanya. Latihan ini gunanya untuk membiasakan otot-otot di wajah dan di lidah kamu mengucapkan kata-kata yang kompleks dengan lancar. Yang ketiga, bersahabat dengan filler word. Cara menghilangkannya. Kenapa kita sering bilang atau Karena otak kita takut sama kekosongan suara. Kita ngerasa kalau kita diam, kita bakal kelihatan bodoh. Padahal filler words yang terlalu banyak justru bikin kita kelihatan gak siap. Cara mengatasinya? Setiap kali kamu ngerasa mau ngomong ganti dengan menutup mulut dan mengambil napas. Jadikan filler words itu sebagai silent pause. Percaya deh, jeda diam itu jauh lebih berwibawa daripada suara menggumam yang panjang. Nah, kita udah bahas teknik instan. Kita udah bahas latihan jangka panjang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, pikiran kamu sendiri. Seringkali alasan kenapa mulut kita terkunci adalah karena kita punya mental block atau jebakan pikiran yang kita buat sendiri. Pertama, berhenti mengejar kesempurnaan. Kamu harus sadar kalau komunikasi itu tujuannya adalah pemahaman, bukan kesempurnaan. Banyak orang gagap bukan karena mereka gak bisa ngomong, tapi karena mereka terlalu sibuk mengedit kalimat mereka sendiri di dalam kepala sebelum diucapkan. Aduh, kata ini kurang keren. Aduh, grammar gue bener gak ya? Stop jadi editor buat diri kamu sendiri saat lagi ngomong. Biarkan aja salah. Biarkan aja gak belepotan di awal. Orang lain gak bakal inget kok kalau kamu salah sebut satu kata. Yang mereka inget adalah inti dari apa yang kamu sampaikan. Yang kedua, fokus pada pendengar, bukan diri sendiri. Saat kamu gugup, fokus kamu itu egois. Kamu cuma mikirin gimana penampilan gue kelihatan gemeteran atau enggak ya? Atau suara gue kira-kira aneh enggak ya? Coba deh kita geser fokus itu 180 derajat. Fokuslah pada pendengar kamu. Apa informasi yang bisa gue kasih ke mereka? Gimana cara gue ngebantu mereka paham? Begitu fokus kamu beralih ke orang lain, beban di pundak kamu bakal berkurang drastis. Dan amigdala kamu bakal kembali tenang. Gak kerasa ya, kita udah bahas perjalanan yang panjang banget hari ini. Dari memahami gimana otak kita kerja, kenapa amigdala bisa ngebajak omongan kita, sampai latihan-latihan taktis
yang bisa kamu coba di rumah. Kalau ada satu hal yang pengen kamu ingat setelah nonton video ini, itu adalah kelancaran berbicara itu bukan bakat lahir. Itu adalah hasil dari latihan yang diulang-ulang. Orang yang kamu lihat jago banget ngomong di panggung, atau teman kamu yang jago banget presentasi, mereka juga pasti pernah ada di posisi kamu sekarang. Posisi di mana mereka merasa frustasi karena mulut mereka gak bisa sinkron sama otak mereka. Bedanya, mereka terus mencoba, terus berlatih, dan gak nyerah sama rasa malu itu. Jadi, buat kamu yang nonton sampai menit terakhir ini, aku mau ngasih satu tantangan kecil. Mulai hari ini, coba praktekin metode monolog 1 menit yang tadi kita bahas. Lakuin itu sekali sehari aja selama seminggu ke depan. Dan lihat gimana perubahan yang bakal kamu rasain. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan ragu buat klik tombol like, share ke teman kamu yang kira-kira butuh motivasi ini. Dan pastinya subscribe biar kita terus belajar bareng-bareng di channel ini. Tulis di kolom komentar ya, momen apa yang paling bikin kamu greget saat otak tahu jawabannya, tapi mulut malah mogok kerja. Aku pengen dengar cerita kalian. Terima kasih udah nemenin aku selama 17 menit 45 detik ini. Tetap percaya proses, tetap latihan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay confident and see ya. Bye-bye.